Saya berusia 70 tahun dan lebih memilih menjaga jarak dari orang lain. Inilah alasannya. Halo semuanya. Mencapai usia 70 tahun adalah pencapaian besar. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan akan datang secepat ini. Suatu hari, Anda masih berusia 20-an, penuh dengan impian dan energi, lalu keesokan harinya, Anda terbangun dalam tubuh yang tampaknya terus berubah, dipenuhi oleh tahun-tahun dan pengalaman hidup. Hidup terus berjalan, prioritas berubah, dan ketika mencapai tahap ini, saya menyadari sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya mulai menjaga jarak dari orang-orang. Ini tidak selalu terjadi. Dulu, saya adalah seseorang yang sangat sosial, selalu dikelilingi oleh teman dan keluarga, menghadiri pertemuan, berkontribusi dalam kegiatan komunitas, dan menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh semua orang. Namun, pada suatu titik, semuanya mulai berubah. Awalnya, saya pikir ini hanya terjadi pada saya. Sekarang saya tahu bahwa ini adalah situasi yang jauh lebih umum daripada yang saya kira. Izinkan saya menjelaskan alasannya. 1. Waktu menjadi lebih berharga dari sebelumnya. Di usia 70 tahun, saya memandang waktu dari perspektif yang benar-benar berbeda. Ini bukan lagi sekadar detak jam yang terus berjalan atau hari-hari yang berlalu, tetapi sebuah kepastian bahwa waktu itu terbatas. Saat masih muda, waktu terasa tak berujung, seperti sungai yang mengalir menuju cakrawala yang jauh dan tak pasti. Saya menyia-nyiakannya tanpa berpikir dua kali dalam percakapan yang tidak penting, hubungan yang tidak memiliki tujuan, dan aktivitas yang tidak membawa kebahagiaan atau makna. Saat itu, semuanya tampak tidak signifikan. Sekarang, setiap momen terasa seperti hadiah, dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya. Waktu bukan lagi sekadar referensi, ia telah menjadi sekutu, terkadang lembut, terkadang keras, tetapi selalu ada untuk mengingatkan saya akan pentingnya menghargai apa yang masih saya miliki. Ini adalah pagi yang tenang, saat saya memegang secangkir kopi hangat dan menyaksikan matahari terbit, menikmati kehangatan yang meresap di antara jari-jari saya. Ini adalah sore hari, ketika saya berjalan di jalur panjang dan mendengar gemerisik lembut daun di bawah langkah kaki saya, bersyukur atas energi yang masih dimiliki kaki saya. Dan ini adalah malam, di kursi favorit saya, di mana saya merenungkan momen-momen dalam hidup yang telah saya jalani dengan penuh makna. Dulu, saya mengisi hari-hari saya dengan dikelilingi banyak orang dan melakukan berbagai aktivitas. Berpikir bahwa semakin banyak yang saya lakukan, semakin berarti hidup saya. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa yang penting bukanlah seberapa banyak yang Anda lakukan atau seberapa banyak orang di sekitar Anda, tetapi kedalaman dan nilai dari pengalaman serta hubungan tersebut. Hari ini, saya lebih selektif dengan bagaimana dan dengan siapa saya berbagi waktu. Saya lebih menikmati percakapan tenang dengan seseorang yang benar-benar memahami saya daripada menghadiri acara besar di mana saya akhirnya merasa seperti orang asing di tengah keramaian wajah yang tak dikenal. 2. Hubungan berubah. Begitu pula kita. Seiring waktu, hubungan berkembang dengan cara yang kadang mengejutkan kita. Beberapa menjadi lebih kuat, diperkaya oleh pengalaman bersama dan pemahaman yang lebih dalam, sementara yang lain perlahan memudar, seperti buku yang Anda tinggalkan di tengah jalan dan tak pernah disentuh lagi. Di usia 70 tahun, saya mulai memahami bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan selamanya, dan itu tidak masalah. Yang saya pelajari adalah bahwa pada tahap ini, orang-orang yang tetap ada dalam hidup Anda biasanya adalah mereka yang benar-benar berarti. Saat masih muda, hubungan adalah pusat kehidupan saya. Saya dikelilingi oleh teman, rekan kerja, tetangga, dan kenalan, selalu berusaha memperkuat ikatan tersebut dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saya memastikan untuk mengingat setiap ulang tahun, menghadiri setiap pertemuan, dan melakukan apapun yang saya bisa untuk membuat orang lain bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan yang tidak selalu memberikan sesuatu yang berharga sebagai balasannya. Hidup memiliki caranya sendiri untuk memangkas cabang-cabang dalam lingkaran sosial Anda. Orang-orang pindah, tenggelam dalam kesibukan,
atau mengalami perubahan yang membuat sulit untuk tetap terhubung. Beberapa hubungan berakhir dengan kesedihan, sementara yang lain perlahan menghilang seiring waktu. Dulu, saya sering mengambil kehilangan ini secara pribadi, bertanya-tanya apa yang bisa saya lakukan untuk mempertahankannya. Sekarang saya mengerti bahwa perjalanan hidup membawa kita semua ke arah yang berbeda. Orang-orang datang ke dalam hidup Anda karena berbagai alasan. Untuk satu musim, satu alasan, atau seumur hidup. Memahami mana yang berlaku dalam setiap kasus telah membawa saya kedamaian. Selain itu, bukan hanya orang lain yang berubah, kita juga berubah. Saya bukan lagi orang yang sama seperti ketika saya berusia 40 tahun atau bahkan 60 tahun. Prioritas saya telah bergeser. Saat ini, saya lebih menghargai kesederhanaan, kebaikan, dan keaslian. Saya tidak lagi punya ruang untuk drama atau hubungan yang terasa tidak seimbang. Dulu saya berpikir bahwa selalu ada untuk semua orang menjadikan saya teman atau anggota keluarga yang baik, tetapi saya telah belajar bahwa hubungan yang sejati adalah hubungan yang memiliki timbal balik, hubungan yang tidak menguras energi Anda, tetapi justru memperkaya Anda. 3. Belajar melepaskan. Salah satu bagian terpenting dalam fase kehidupan ini adalah belajar melepaskan. Melepaskan penyesalan atas momen-momen yang telah berlalu, melepaskan dendam yang dulu terasa begitu penting, dan melepaskan tekanan untuk melakukan segalanya. Saya telah menyadari bahwa tidak apa-apa untuk melambat dan sekadar ada. Tidak ada lagi urgensi, tidak ada lagi kompetisi untuk mencapai tujuan tertentu. Momen-momen paling berharga tidak ditemukan dalam kesuksesan besar, tetapi dalam kebahagiaan kecil sehari-hari, melodi favorit, semilir angin, tawa yang tulus. Ya, waktu kini memiliki makna yang lebih dalam dari sebelumnya, tetapi juga terasa lebih penuh. Saya berhenti mengejarnya dan mulai menikmatinya. Dengan melakukan itu, saya menemukan kedamaian yang tak pernah saya bayangkan bisa saya capai. Pada titik ini dalam hidup, saya tidak ingin membiarkan satupun momen berlalu begitu saja, bukan karena saya takut kehabisan waktu, tetapi karena saya akhirnya mengerti betapa berharganya waktu itu. Dulu, saya sering merasa cemas tentang kesetiaan yang tidak dibalas atau kebaikan yang dianggap remeh. Semua pengalaman itu meninggalkan jejak, tetapi juga mengajarkan saya untuk menetapkan batas, mengenali tanda-tanda peringatan, dan yang terpenting, menjaga kesejahteraan diri sendiri. Sekarang, saya menginvestasikan waktu dan energi saya hanya untuk orang-orang yang menguatkan saya, bukan mereka yang menarik saya ke bawah. Meskipun telah belajar banyak dari perjalanan ini, saya masih merasakan kerinduan yang mendalam terhadap hubungan yang telah hilang. Seorang teman yang dulu seperti saudara, tetapi yang kini tidak lagi ada dalam hidup saya, atau anggota keluarga yang hidupnya mengambil arah yang berbeda. Ada campuran emosi ketika mengenang ikatan-ikatan itu, tetapi saya telah belajar untuk menghargainya apa adanya. Momen berharga yang membantu membentuk siapa saya sekarang. Kepercayaan menjadi lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Ketika masih muda, saya memberikan kepercayaan dengan mudah, percaya pada kebaikan orang dan niat baik mereka. Namun, seiring waktu berlalu, saya mengalami pengkhianatan yang membuat saya lebih berhati-hati. Ketika kepercayaan sudah rusak, sulit untuk memulihkannya. Dan kini, di usia 70 tahun, saya jauh lebih selektif tentang siapa yang saya izinkan masuk ke dalam lingkaran dekat saya. Bukan berarti saya menyimpan dendam atau merasa marah. Saya tidak. Namun, hidup telah mengajarkan saya untuk waspada. Seiring bertambahnya usia, saya telah dikecewakan oleh orang-orang yang tak pernah saya bayangkan akan menyakiti saya. Seorang teman yang lebih peduli pada apa yang bisa ia dapatkan dari saya daripada siapa saya sebenarnya. Seorang rekan bisnis yang lebih mementingkan keuntungannya sendiri daripada visi bersama kami. Bahkan anggota keluarga yang menjauh dengan alasan yang mungkin tak akan pernah saya pahami sepenuhnya. Pengalaman-pengalaman ini membawa saya pada persimpangan jalan. Apakah saya harus sepenuhnya mengisolasi diri, atau menghadapi hubungan baru dengan kombinasi keterbukaan dan kehati-hatian? Saya memilih yang kedua, tetapi kehati-hatian itu ada harganya. Ketika seseorang yang baru masuk ke dalam hidup saya
Reaksi pertama saya bukanlah kegembiraan atau rasa ingin tahu, melainkan kecurigaan. Saya bertanya pada diri sendiri, apa yang mereka inginkan? Apa tujuan mereka? Saya tidak suka berpikir seperti ini, tetapi itu muncul sebagai mekanisme perlindungan. Namun, saya juga menyadari bahwa kepercayaan bukan hanya tentang mempercayai orang lain, tetapi juga tentang mempercayai diri sendiri. Percaya pada intuisi ketika sesuatu terasa tidak benar, percaya pada kemampuan untuk menjauh dari orang-orang yang merugikan, tidak peduli berapa lama mereka telah menjadi bagian dari hidup saya, dan percaya bahwa tidak apa-apa untuk melindungi hati saya, bahkan jika itu berarti menetapkan batasan yang jelas. Kepercayaan tetap menjadi topik yang rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, saya cukup beruntung menemukan orang-orang yang, meskipun sedikit, telah mengembalikan harapan saya pada kebaikan manusia. Seorang asing yang dengan murah hati membantu saya saat saya menjatuhkan sesuatu di toko, seorang tetangga yang memastikan saya baik-baik saja saat cuaca buruk. Momen-momen ini membuat saya berpikir bahwa, meskipun kini saya lebih sulit untuk percaya, itu bukan hal yang mustahil. Pada tahap kehidupan ini, saya telah memahami bahwa kepercayaan selalu tentang keseimbangan yang halus. Ini bukan tentang membangun tembok yang begitu tinggi hingga tidak ada yang bisa melewatinya, tetapi tentang menciptakan pintu yang cukup kuat untuk menolak hal-hal yang menyakitkan, namun tetap cukup terbuka untuk membiarkan cinta, kebaikan, dan hubungan yang tulus masuk pada waktu yang tepat. Pada akhirnya, hubungan dan kepercayaan menjadi lebih sederhana dalam kompleksitasnya. Saya sangat menghargai orang-orang yang benar-benar saya percayai, dan saya menetapkan batasan yang jelas dengan mereka yang belum atau tidak bisa mendapatkan kepercayaan itu. Meskipun saya tidak akan pernah lagi mempercayai orang lain secepat dulu, saya telah belajar untuk lebih menghargai hubungan yang saya miliki. Dan di usia 70 tahun, hal itu terasa seperti hadiah sejati yang patut disyukuri. Dunia kini terasa berbeda. Pada usia 70 tahun, semuanya tampak sangat berbeda dari apa yang saya kenal ketika masih muda. Bukan hanya ritme kehidupan yang berubah, tetapi juga esensi dari cara kita berhubungan satu sama lain. Kadang-kadang, saya berhenti sejenak dan bertanya-tanya kemana perginya kehangatan dan kesederhanaan dalam hubungan kita dengan sesama. Saya dibesarkan di zaman ketika para tetangga seperti keluarga besar. Kami saling mengenal dengan baik, mengunjungi tanpa perlu pemberitahuan untuk sekadar menikmati secangkir kopi, dan selalu siap membantu bahkan sebelum diminta. Keluarga sering berkumpul, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih sayang yang tulus dan kebahagiaan bersama. Hubungan terjalin secara alami, dengan rasa kebersamaan yang tidak membutuhkan usaha terus-menerus untuk dipertahankan. Namun kini, sepertinya semua orang begitu sibuk mengejar sesuatu, baik itu kesuksesan, pengakuan, atau sekadar mengikuti ritme cepat kehidupan modern, hingga hubungan-hubungan itu perlahan memudar. Kunjungan tanpa pemberitahuan menjadi semakin jarang, dan percakapan seringkali terasa terburu-buru, seolah-olah kita semua sedang berlomba melawan waktu yang tak terlihat. Bahkan di dalam keluarga yang sama, ikatan kadang terasa lebih lemah, ditarik oleh jarak fisik maupun emosional. Teknologi, dengan segala manfaatnya, telah memainkan peran besar dalam perubahan ini. Jangan salah paham, saya sangat menghargai bisa melakukan panggilan video dengan cucu-cucu saya, atau tetap terhubung dengan teman-teman lama melalui media sosial. Namun, di saat yang sama, saya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa layar-layar ini telah menciptakan semacam dinding di antara kita. Ada sesuatu yang tak tergantikan dalam bertatap muka langsung dengan seseorang, mendengar nada suaranya, dan merasakan kehangatan kehadirannya. Arus notifikasi yang tiada henti, pembaruan berita yang terus-menerus, dan aktivitas menggulir layar tanpa akhir bisa sangat melelahkan. Rasanya dunia menjadi lebih bising, tetapi di saat yang sama lebih terisolasi. Ada kalanya saya hanya ingin memutuskan semua koneksi, mematikan ponsel, dan tenggelam dalam keheningan pikiran saya sendiri. Dulu, gagasan untuk menghabiskan malam sendirian terasa tidak tertahankan bagi saya, seolah-olah kesendirian adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, sekarang saya mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti,
melainkan sesuatu yang harus dihargai. Ada perbedaan besar antara merasa sendiri dan menikmati kesendirian. Kesepian adalah kehampaan, sebuah keinginan untuk terhubung yang terasa jauh. Di sisi lain, kesendirian adalah kepuasan, ketenangan dalam menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Pada usia 70 tahun, saya menyadari bahwa momen-momen paling membahagiakan dalam hidup saya berasal dari sekadar duduk dalam keheningan, membiarkan dunia menghilang sejenak sementara saya fokus pada saat ini. Dalam kesendirian, saya menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Duduk di dekat jendela dengan secangkir teh, melihat burung-burung berterbangan di sekitar tempat makanannya, merasakan hangatnya sinar matahari di wajah saat berjalan pagi, mendengar suara kayu yang terbakar di perapian pada malam yang dingin. Meski sederhana, momen-momen itu memberi saya ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh keramaian atau acara yang hingar-bingar. Kesendirian juga memberi saya kesempatan untuk merenung. Pada tahap kehidupan ini, kenangan menjadi tempat berlindung sekaligus sumber pelajaran. Saya sering mengingat kembali momen-momen masa lalu, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur atas pengalaman yang telah membentuk diri saya. Dalam keheningan pikiran, saya telah berdamai dengan hal-hal yang dulu sulit saya pahami. Namun, ini tidak berarti saya telah sepenuhnya terputus dari dunia. Saya masih menemukan kebahagiaan dalam melihat wajah cucu-cucu saya berseri-seri saat mereka mengunjungi saya, dalam berbincang dengan teman-teman lama, atau dalam terlibat dalam hal-hal yang saya pedulikan. Namun, interaksi-interaksi itu kini memiliki makna yang lebih dalam, karena dilakukan atas pilihan, bukan kewajiban. Saya tidak lagi merasa harus menerima setiap undangan atau mempertahankan hubungan yang melelahkan. Kesendirian telah mengajarkan saya untuk lebih menghargai hubungan yang bertahan lama. Ketika saya bersama orang lain, saya benar-benar hadir di saat itu, menikmati setiap momen yang kami bagi. Tidak ada terburu-buru, tidak ada gangguan, hanya kesenangan berada bersama, meskipun hanya sebentar. Saya percaya bahwa kesendirian mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang tidak bisa diberikan oleh pengakuan dari orang lain. Kesendirian menunjukkan bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada seberapa banyak orang yang menemani kita atau seberapa sibuk jadwal sosial kita. Justru dalam momen-momen sunyi itu, kita menyadari bahwa kita sudah cukup, sebagaimana adanya. Pada usia 70 tahun, saya memahami bahwa kesendirian bukanlah tanda keterasingan, melainkan kekuatan. Ini adalah keputusan untuk menjauh dari kebisingan, menjaga ketenangan batin, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dan dalam keputusan itu, saya menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih abadi dari yang pernah saya bayangkan. Mengapa saya menjauh dari orang-orang sekarang? Pada titik ini dalam hidup saya, menjauh dari beberapa orang bukanlah karena kepahitan atau dendam, tetapi karena keinginan akan kedamaian. Setelah 7 dekade mengalami berbagai hal, belajar dari pelajaran hidup, dan melewati momen-momen sulit, saya akhirnya menerima bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan lama, dan tidak semua koneksi sepadan dengan usaha yang dibutuhkan. Ini adalah pelajaran yang, meskipun membawa kebebasan dengan sedikit rasa nostalgia, saya terima bukan karena penyesalan, tetapi karena kebutuhan. Sebagian besar hidup saya menempatkan kepentingan orang lain di atas diri saya sendiri. Saya mencurahkan waktu, energi, dan kasih sayang saya tanpa pamrih, hampir tanpa mengharapkan balasan apapun. Saya ingin dihargai, merasa berguna, dan menjadi seseorang yang dapat diandalkan oleh orang-orang di sekitar saya. Selama bertahun-tahun, saya berpikir itulah yang benar. Saya senang merasa dibutuhkan, selalu ada untuk orang lain, menjadi sandaran yang bisa mereka andalkan. Namun, hidup memiliki caranya sendiri untuk menunjukkan batasan yang seharusnya kita jaga, meskipun terkadang butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami pelajaran itu. Saya pernah dikecewakan oleh orang-orang yang saya percayai, melukai mereka yang saya cintai, dan menguras diri saya dalam hubungan yang menuntut jauh lebih banyak daripada yang mereka berikan. Ada saat-saat ketika saya mengabaikan tanda-tanda peringatan, karena saya sangat ingin melihat kebaikan dalam seseorang.
Ada juga saat-saat ketika saya bertahan dalam situasi yang menguras kebahagiaan saya, berpikir bahwa itulah arti kesetiaan sejati. Sekarang, di usia 70 tahun, saya melihat segalanya dengan lebih jelas. Menjauh dari beberapa orang bukan berarti saya kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Itu hanya mencerminkan bahwa saya telah belajar untuk menjaga keseimbangan emosional saya sendiri. Saya tidak lagi merasa perlu untuk bertahan dalam hubungan yang merugikan atau terlibat dalam situasi yang menguras energi saya. Saya telah menggantikan kebisingan tuntutan sosial dengan kedamaian dari kesendirian yang bermakna, dan saya tidak pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Saya menjauh dari mereka yang memenuhi hidup mereka, dan hidup saya, dengan konflik yang tidak perlu. Saya menghindari orang-orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, yang tidak pernah bertanya bagaimana perasaan saya, atau jika mereka bertanya, mereka tampaknya tidak benar-benar peduli dengan jawabannya. Saya menjauh dari mereka yang menganggap kebaikan saya sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah itu tidak memiliki batas. Dan yang terpenting, saya menghindari segala situasi yang membuat saya merasa kurang berharga. Namun, ini tidak berarti saya sepenuhnya mengisolasi diri. Saya masih menghargai hubungan yang benar-benar berarti, teman dan keluarga yang tetap ada seiring waktu, mereka yang hadir bukan karena menginginkan sesuatu, tetapi karena mereka benar-benar peduli pada saya. Hubungan-hubungan itu sangat berharga bagi saya, dan saya menjaganya dengan penuh cinta yang masih saya miliki untuk diberikan. Namun, saya tidak lagi merasa perlu menyebarkan diri terlalu luas. Lingkaran yang lebih kecil tetapi lebih bermakna sudah lebih dari cukup. Dengan cara tertentu, menjauh dari orang-orang justru membantu saya lebih menghargai mereka. Ketika saya menghabiskan waktu dengan orang lain, itu karena saya benar-benar menginginkannya, bukan karena merasa wajib. Percakapan menjadi lebih bermakna dan momen-momen lebih berkesan, karena semuanya terjadi sebagai pilihan, bukan sebagai paksaan. Apakah ini terasa familiar? Saya sering bertanya-tanya apakah orang-orang seusia saya mengalami hal yang sama. Apakah ini hanya terjadi pada saya? Atau memang seiring berjalannya waktu, kita menjadi lebih selektif? Apakah frustrasi dan kekecewaan dalam hidup membuat kita lebih berhati-hati dengan perasaan kita, lebih berfokus pada melindungi kedamaian batin kita? Ketika saya melihat kembali ke masa lalu, saya menyadari bahwa sebagian besar masa muda saya dihabiskan untuk memenuhi harapan orang lain. Saya ingin menjadi segalanya bagi semua orang, teman yang setia, pasangan yang dapat diandalkan, dan dukungan yang selalu ada bagi keluarga saya. Namun, seiring waktu, saya mulai menyadari betapa melelahkannya hal itu dan seberapa banyak diri saya yang hilang di sepanjang jalan. Saya tidak lagi meminta maaf karena melindungi waktu dan energi saya. Saya tidak lagi menyesal karena lebih memilih kesendirian daripada kebersamaan. Dan saya tidak lagi bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan saya karena melakukannya. Karena memberi diri saya ruang untuk bernapas, berpikir, dan sekadar ada. Jika Anda berusia 60, 70 tahun, atau lebih, mungkin Anda juga membuat keputusan serupa. Mungkin Anda mulai menjauh dari hubungan yang tidak lagi membawa manfaat bagi Anda, atau dari situasi yang lebih banyak menguras energi daripada menyegarkan jiwa. Mungkin Anda telah menemukan bahwa Anda lebih menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hal orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan perubahan yang mudah. Terkadang, rasanya seperti Anda meninggalkan sebagian dari diri Anda. Namun, kenyataannya adalah bahwa tahap kehidupan ini adalah tentang melepaskan apa yang tidak lagi sesuai. Ini tentang menciptakan ruang untuk ketenangan, kebahagiaan, dan hal-hal yang benar-benar penting. Jika ini terasa familiar bagi Anda, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Tidak ada panduan pasti untuk melewati tahap kehidupan ini. Tidak ada satu cara yang cocok untuk semua orang. Beberapa orang merasa bahagia dalam lingkaran sosial yang luas, bahkan di usia lanjut, dan itu luar biasa bagi mereka. Tetapi jika Anda seperti saya dan menemukan kedamaian dalam kesendirian serta hubungan yang lebih mendalam, itu juga sepenuhnya valid. Di usia 70 tahun,
Saya telah memahami bahwa tidak apa-apa melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi nilai dalam hidup Anda. Sangat wajar untuk mengutamakan kesejahteraan Anda sendiri, menjaga ketenangan pikiran, dan hidup dengan aturan Anda sendiri. Dengan melakukan itu, saya telah menemukan kebebasan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri, tanpa ragu dan tanpa perlu meminta maaf. Jika Anda merasa mulai menjauh dari beberapa orang atau lebih sering menikmati kesendirian, jangan melihatnya sebagai kehilangan, tetapi sebagai kesempatan. Memiliki kebebasan untuk membangun kehidupan yang membuat Anda merasa damai adalah hadiah yang luar biasa, meskipun itu bukan yang diharapkan orang lain. Mari kita rayakan momen ini dalam hidup, saat untuk merenung, berkembang, dan memiliki keberanian untuk hidup dengan keautentikan. Semoga kita semua menemukan ketenangan yang kita layak dapatkan dengan merangkul masa ini. Di usia 70 tahun, saya telah belajar melihat hidup bukan sebagai rangkaian akhir, tetapi sebagai serangkaian awal yang baru. Setiap fase kehidupan menawarkan pelajaran, tantangan, dan keindahannya sendiri, dan tahap ini tidak terkecuali. Periode ini, yang ditandai dengan kesederhanaan yang menenangkan dan refleksi yang mendalam, terasa seperti puncak perjalanan, momen untuk menerima diri sendiri dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi penting. Saat masih muda, kita sering hidup dengan rasa terburu-buru, dorongan terus-menerus untuk melakukan lebih banyak, mencapai lebih banyak, dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Ada energi dalam diri kita yang terus mendorong ke depan, didorong oleh gagasan bahwa masa depan penuh dengan peluang tanpa batas. Namun, seiring waktu, perasaan itu mulai memudar. Kita berhenti mencari apa yang ada di luar sana, dan mulai menghargai apa yang sudah ada di sini. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang mengarahkan kembali fokus kita. Babak ini adalah tentang kesederhanaan, tentang menikmati momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Sinar matahari yang menyelinap melalui jendela, tawa seorang cucu, pelukan hangat dari orang yang dicintai. Momen-momen inilah yang membuat saya tetap berpijak, mengingatkan saya pada apa yang benar-benar penting. Ini juga saatnya untuk merenung. Di usia 70 tahun, saya melihat kembali kehidupan yang telah saya jalani, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan rasa syukur. Ada pencapaian yang membawa kepuasan, kegagalan yang memberi saya kekuatan, dan kekecewaan yang mengubah saya dengan cara yang dulu tidak saya pahami. Setiap pengalaman, sekecil apapun, telah membentuk perjalanan hidup saya. Bab ini bukan hanya tentang merenungkan masa lalu, ini juga mengundang saya untuk melihat ke masa depan. Saya merasakan kedamaian yang menenangkan saat menyadari bahwa saya masih memiliki waktu untuk mencipta, menemukan, dan berkembang. Ini adalah momen untuk fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi saya, baik itu merawat kebun, mencoba aktivitas baru, atau sekadar menikmati momen ketenangan. Salah satu aspek terindah dari bab ini adalah kebebasan yang dibawanya. Kebebasan untuk melepaskan ekspektasi, baik yang dikenakan oleh orang lain maupun yang saya paksakan pada diri sendiri. Saya tidak lagi merasa tertekan untuk membuktikan apapun atau menyesuaikan diri dengan standar kesuksesan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sebaliknya, saya telah menerima gagasan bahwa sekadar ada sudah cukup. Bab ini juga mengajarkan betapa berharganya kemampuan untuk mengatakan tidak. Tidak pada komitmen yang melelahkan, tidak pada hubungan yang tidak lagi membawa manfaat, dan tidak pada tekanan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Dengan melakukan ini, saya telah menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting, kedamaian, cinta, dan koneksi yang bermakna. Seiring bertambahnya usia, datanglah bentuk keberanian yang baru, keberanian untuk hidup secara otentik tanpa perlu meminta maaf. Saya tidak lagi khawatir dinilai oleh orang lain atas keputusan saya atau disalahpahami atas tindakan saya. Pada usia 70, saya telah mendapatkan hak untuk mengutamakan kesejahteraan saya, mengekspresikan kebenaran saya, dan hidup dengan aturan saya sendiri. Bab ini juga ditandai dengan rasa syukur. Syukur atas kehidupan yang telah saya jalani, orang-orang yang telah saya cintai, dan kenangan yang telah saya ciptakan.
Syukur atas kekuatan yang telah membawa saya sejauh ini. Melalui masa-masa sulit dan kebahagiaan yang menerangi hari-hari baik, saya merasa bersyukur karena masih berada di sini, dengan kehidupan yang masih terbentang di depan dan banyak pelajaran yang masih bisa saya pelajari. Jadi, apa sebenarnya makna dari merangkul bab ini? Ini berarti menerima masa lalu tanpa terjebak di dalamnya, menyambut masa kini dengan tangan terbuka, dan menatap masa depan dengan optimisme. Ini berarti menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, menghargai hubungan yang benar-benar berarti, dan melepaskan segala sesuatu yang tidak membawa kedamaian. Tidak selalu mudah. Ada saat-saat kesepian, keraguan tentang apa yang akan datang, dan kerinduan pada orang-orang serta tempat-tempat yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Namun, bahkan dalam momen-momen itu, saya merasakan kekuatan yang tenang, sebuah pengingat bahwa saya telah melewati begitu banyak hal dan memiliki semua yang saya butuhkan di dalam diri saya untuk terus maju. Pada usia 70, saya telah memahami bahwa hidup tidak diukur dari seberapa besar pencapaian yang kita raih, tetapi dari momen-momen kecil yang bermakna yang membentuk keseharian kita. Bab ini, meskipun berbeda dari yang sebelumnya, tidak kehilangan maknanya. Dalam banyak hal, ini mungkin bab yang paling tulus, jujur, dan damai dalam perjalanan saya. Merangkul bab ini bukan tentang menerima keterbatasan, tetapi tentang mengenali peluang yang masih ada. Ini adalah tindakan untuk menghormati kehidupan yang telah saya jalani, sambil tetap terbuka terhadap apa yang akan datang. Dan yang terpenting, ini adalah tentang menjalani hidup dengan intensitas, kedalaman, dan tanpa penyesalan, hari demi hari. Refleksi akhir. Pada usia 70, hidup telah mengajarkan saya bahwa yang benar-benar penting bukanlah jumlah pencapaian atau kekayaan yang kita kumpulkan, tetapi nilai dari hal-hal yang sungguh berarti, momen-momen yang kita alami, hubungan yang kita bangun, dan ketenangan batin yang kita temukan. Saya telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, kekuatan dalam keheningan kesendirian, dan kepuasan dalam berfokus pada hal-hal yang esensial. Menjauh dari beberapa orang bukanlah tindakan dendam, tetapi cara untuk melindungi kedamaian yang telah saya perjuangkan untuk ditemukan. Jika Anda berada di jalan yang sama, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk memilih apa yang membawa kedamaian bagi Anda. Bab ini adalah milik kita untuk dijalani dengan cara yang membawa kebahagiaan sejati. Disinilah kita hidup dengan keautentikan dan menikmati setiap momen yang diberikan kehidupan kepada kita. Saya bersyukur karena Anda telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Pelajaran-pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda agar menjalani hidup dengan penuh makna dan kejujuran terhadap diri sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan sesuatu yang telah Anda pelajari dan ingin Anda terapkan dalam hidup Anda. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan ini untuk mengintegrasikan kebenaran-kebenaran ini. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, silakan berkomentar dengan angka 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe ke channel YouTube kami untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan mari kita rayakan hidup yang telah kita jalani dengan cara kita sendiri. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa disarankan untuk tidak bangun sebelum jam 4 pagi? Apa yang istimewa dari aktivitas yang kita lakukan saat memulai hari? Sejak kecil, kita sering mendengar pepatah, siapa yang bangun pagi akan mendapat berkah. Namun, menarik untuk diperhatikan bahwa ada orang tua yang bangun sangat pagi dan tetap penuh energi, sementara yang lain percaya bahwa tidur lebih lama lebih baik untuk kesejahteraan mereka. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih cermat. Jam-jam pertama di pagi hari adalah saat tubuh kita berada dalam kondisi paling rentan. Rutinitas yang kita lakukan pada saat itu tidak hanya mempengaruhi perasaan kita secara langsung, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan kita. Dengan mendengarkan informasi ini,
Kamu akan dapat mengidentifikasi kebiasaan pagi yang umum di kalangan orang tua yang bermanfaat bagi kesehatan mereka dan mana yang mungkin berbahaya. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang kamu anggap tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mempengaruhi kesehatanmu tanpa disadari. Aku juga akan memberikan praktik pagi yang aman dan efektif untuk menjaga kesehatan di usia tua. Dengan berbagi pengetahuan ini dengan orang-orang terdekatmu, lebih banyak orang dapat menikmati kehidupan yang sehat dan sejahtera di usia lanjut mereka. Konten ini sangat relevan bagi mereka yang sering minum air dingin segera setelah bangun tidur, berolahraga di taman sejak dini hari, langsung mandi begitu bangun tidur. Aku akan menjelaskan mengapa kebiasaan ini bisa berbahaya dan bagaimana kamu dapat menyesuaikannya untuk merawat kesehatanmu dengan lebih baik. Yang menarik adalah bahwa dengan sedikit penyesuaian dalam aktivitas harian, kita dapat memperoleh peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan tanpa harus melakukan pengorbanan besar. Saat bangun tidur, apa yang pertama kali kamu lakukan? Apakah kamu minum secangkir kopi? Atau langsung mencuci muka? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada satu hal yang sebaiknya tidak pernah kamu lakukan saat bangun tidur? Mari kita telusuri bersama dalam analisis ini tentang rutinitas pagi yang sehat bagi orang lanjut usia. Perhatikan baik-baik dan renungkan bagaimana informasi ini dibandingkan dengan rutinitas harianmu. Mungkin, di beberapa bagian, kamu akan merasa terkejut dan berkata, "Aku juga melakukan itu." Di akhir konten ini, sangat mungkin kamu akan memiliki perspektif baru tentang cara memulai harimu mulai besok. Menjaga kesehatan di usia tua tidak memerlukan perubahan besar, tetapi cukup dengan kebiasaan kecil sehari-hari. Semua dimulai dari rutinitas pagi. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Tips pertama, jangan bangun secara tiba-tiba. Saat alarm berbunyi di pagi hari, bagaimana reaksimu? Apakah kamu langsung bangun dari tempat tidur? Mungkin saat masih muda, hal ini tidak menjadi perhatian besar. Namun, seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini bisa lebih berbahaya dari yang kita kira. Izinkan aku menceritakan pengalaman tetanggaku. Pas Smith, setiap pagi, alarmnya berbunyi pukul 5 dan dia langsung bangun. Namun, suatu hari ia merasa sangat pusing dan akhirnya jatuh ke lantai. Untungnya, dia tidak mengalami cedera serius, tetapi di rumah sakit, dia didiagnosis mengalami hipotensi ortostatik. Dokternya menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Pada orang berusia di atas 70 tahun, tubuh memiliki kemampuan yang jauh lebih rendah dalam mengontrol tekanan darah dibandingkan saat mereka masih muda. Oleh karena itu, setelah lama berbaring lalu bangun secara tiba-tiba, tekanan darah bisa turun drastis, menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Lalu, bagaimana cara yang benar untuk bangun dari tempat tidur? Jawabannya jelas, lakukan secara bertahap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan like jika kamu menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Saat alarm berbunyi, jangan langsung bangun. Luangkan waktu sekitar 3 menit di tempat tidur. Gunakan waktu ini untuk menatap langit-langit dan merenungkan hari yang akan datang, atau melihat kondisi cuaca melalui jendela. Setelah itu, perlahan ubah posisi tubuhmu ke posisi duduk sebelum benar-benar berdiri. Lakukan sedikit gerakan dengan tangan dan kaki untuk merangsang sirkulasi darah. Kemudian, duduklah di tepi tempat tidur sejenak. Jangan terburu-buru dalam tahap ini. Tetaplah duduk selama sekitar 1 menit agar tubuh terbiasa dengan posisi tersebut. Hanya setelah itu, kamu bisa berdiri dengan tenang. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan sederhana ini sangat penting untuk mencegah jatuh dan mengurangi tekanan mendadak yang bisa mempengaruhi jantung serta otak.
Jika kamu memiliki tekanan darah tinggi atau masalah jantung, tindakan pencegahan ini menjadi lebih penting. Bangun secara perlahan di pagi hari adalah langkah pertama menuju hari yang penuh kesejahteraan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi di pagi hari. Namun sebelum itu, bagaimana kalau kamu mencatat metode ini malam ini dan mencobanya besok pagi? Ini adalah perubahan kecil, tetapi bisa memberikan dampak besar bagi kesehatanmu. Tips kedua, waspadai makanan dingin di pagi hari. Apakah kamu sering minum segelas air dingin setelah bangun tidur? Atau mungkin mengonsumsi susu atau yogurt yang baru saja dikeluarkan dari kulkas? Banyak orang melakukannya karena terasa menyegarkan dan sudah menjadi kebiasaan. Namun, pernahkah kamu mempertimbangkan dampaknya terhadap tubuhmu? Izinkan aku membagikan kisah Bu Parker. Setiap pagi, dia menikmati sarapan berupa yogurt dan buah dingin langsung dari kulkas. Namun, suatu hari dia mulai mengalami gangguan pencernaan dan rasa tidak nyaman di perut. Awalnya, dia mengira itu hanya efek dari pertambahan usia. Namun, setelah berkonsultasi dengan dokter dan menjelaskan kebiasaan makannya, penyebabnya segera terungkap. Saat kita tidur di malam hari, suhu tubuh biasanya sedikit menurun, dan efek ini semakin terasa seiring bertambahnya usia. Ketika kita mengonsumsi makanan dingin di pagi hari, perut dan usus mengalami kontraksi mendadak. Hal ini bisa dibandingkan dengan berada di lingkungan hangat, lalu tiba-tiba diterpa hembusan udara dingin. Tubuh mengalami kejutan yang cukup besar. Dampak ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga dapat menyebabkan penyempitan mendadak pada pembuluh darah. Bagi mereka yang memiliki masalah jantung, ini bisa menjadi beban tambahan. Selain itu, mengonsumsi makanan dingin dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Di musim dingin, kebiasaan ini bahkan dapat meningkatkan risiko terkena flu atau masuk angin. Lalu, apa makanan yang ideal untuk dikonsumsi di pagi hari? Jawabannya sederhana. Makanan yang memiliki suhu mendekati suhu tubuh atau sedikit hangat, serta dikonsumsi secara perlahan. Saat bangun tidur, sebaiknya minumlah segelas air hangat secara perlahan. Caranya, rebus air lalu diamkan hingga cukup hangat sebelum diminum. Setelah sekitar 20 menit, mulailah sarapan dengan makanan lembut dan hangat seperti bubur, nasi lembut, atau sup hangat. Perhatikan suhu makananmu. Jika terlalu panas, bisa menyebabkan iritasi pada perut. Idealnya, makanan tersebut memiliki suhu yang nyaman saat disentuh dengan tangan. Setelah mengganti pola makannya, Bu Parker merasakan perbaikan yang signifikan dalam kesehatannya. Meskipun ini hanya perubahan kecil, jika dilakukan setiap hari, manfaatnya bagi kesehatan bisa sangat besar. Tips ketiga, jangan minum terlalu banyak air sekaligus di pagi hari. Kamu mungkin sering mendengar bahwa minum segelas air setelah bangun tidur baik untuk kesehatan. Ini adalah saran yang umum dalam program kesehatan dan kebugaran. Namun, bahkan kebiasaan yang baik ini bisa berisiko jika dilakukan dengan cara yang salah. Izinkan aku menceritakan kisah Pak Jack, seorang pria berusia 60-an yang sangat peduli dengan kesehatannya. Setiap pagi, begitu bangun tidur, dia langsung meminum segelas besar air dingin dengan cepat. Namun, suatu hari, setelah melakukannya, dia tiba-tiba merasa pusing dan jantungnya berdebar kencang. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter mendiagnosisnya mengalami episode iskemia cerebral transient. Menurut dokter, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam mengontrol pembuluh darah menjadi berkurang. Saat kita baru bangun tidur, tekanan darah biasanya belum stabil. Jika pada saat itu kita langsung minum banyak air dalam waktu singkat, volume darah dalam tubuh berubah secara mendadak. Karena tubuh tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri, hal ini bisa memicu komplikasi. Risiko ini lebih tinggi bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Perubahan tekanan darah yang tiba-tiba dapat memengaruhi kesehatan jantung dan, dalam kasus yang parah, menghambat aliran darah ke otak, seperti yang terjadi pada Pak Jack.
Lalu, bagaimana cara yang benar untuk minum air di pagi hari? Penasaran? Jangan khawatir, caranya sangat sederhana. 1-2 jangan langsung minum air begitu bangun tidur. Tunggu sekitar 10 menit sebelum minum. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk perlahan beradaptasi dan menstabilkan tekanan darah. 2 pilih air hangat atau suhu ruangan daripada air dingin. Air dingin dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara mendadak, yang bisa berdampak negatif pada sirkulasi darah. 3-2 minum sedikit demi sedikit, bukan sekaligus dalam jumlah besar. Lebih baik minum perlahan dalam beberapa tegukan kecil menggunakan gelas kecil. Sebagai contoh, jauh lebih aman minum beberapa kali dengan gelas kecil daripada langsung menghabiskan 1 gelas besar sekaligus. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya terhadap kesehatan bisa sangat besar jika dilakukan secara rutin. Setelah mengubah kebiasaannya dengan cara ini, kakek Jack berhasil menjaga kesehatannya tanpa kesulitan. Awalnya, hal itu terasa agak merepotkan baginya, tetapi seiring waktu, ia berkata, "Sekarang tubuhku terasa jauh lebih baik." Hidrasi sangat penting untuk kesejahteraan, tetapi cara melakukannya juga berpengaruh. Di pagi hari, yang terbaik adalah minum perlahan, dengan tegukan kecil, dan menggunakan air hangat. Rekomendasi keempat, jangan berolahraga secara terburu-buru di pagi hari. Apakah kamu pernah mendengar bahwa berolahraga di pagi hari adalah pilihan terbaik? Pergi berjalan atau berlari saat fajar, ketika udara masih segar, mungkin merupakan kebiasaan yang luar biasa saat masih muda. Namun, tahukah kamu bahwa seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini bisa menjadi risiko bagi kesehatan? Izinkan aku bercerita tentang kakek Parker, seorang tetangga di lingkungan ini. Pada usia 70 tahun, ia telah mempertahankan kebiasaan bangun pukul 5 pagi untuk berlari di taman selama lebih dari 4 dekade. Ia selalu merasa puas karena menjalani hidup sehat berkat rutinitas itu. Namun, pada suatu pagi musim dingin, saat ia berolahraga seperti biasa, rasa nyeri hebat di dadanya tiba-tiba muncul dan membuatnya terjatuh. Untungnya, seseorang yang berada di dekatnya segera menyadari kejadian tersebut dan membawanya ke rumah sakit, di mana ia didiagnosis mengalami serangan jantung akut. Penjelasan dokter sangat mengejutkan. Saat bangun tidur, sistem saraf-simpatik mulai bekerja, menyebabkan peningkatan tekanan darah dan percepatan detak jantung. Jika pada saat itu seseorang langsung berolahraga secara mendadak, terutama pada lansia, jantung dapat dipaksa bekerja terlalu keras. Udara dingin semakin memperparah risiko ini karena menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah lebih lanjut. Alasan mengapa kakek Parker tiba-tiba terjatuh, meskipun tidak pernah mengalami masalah selama 4 dekade, adalah karena seiring bertambahnya usia, pembuluh darahnya kehilangan fleksibilitas dan beban yang terus-menerus akhirnya berdampak pada kesehatannya. Jadi, kapan waktu terbaik untuk berolahraga? Jawabannya sederhana. Jika kamu lebih suka berolahraga di pagi hari, tunggulah hingga matahari benar-benar terbit dan tubuhmu sudah benar-benar aktif. Alternatif lain yang bahkan lebih aman adalah berolahraga di sore hari. Jika kamu benar-benar ingin berolahraga di pagi hari, ikuti tips berikut. Setelah bangun tidur, tunggu sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum mulai berolahraga. Sementara itu, minumlah sedikit air dan pilih sarapan ringan. Mulailah dengan peregangan atau gerakan pemanasan yang lembut. Jangan langsung berlari, tetapi awali dengan berjalan perlahan dan tingkatkan ritmenya secara bertahap. Setelah keluar dari rumah sakit, kakek Parker mengikuti anjuran dokternya dan mulai berolahraga setelah pukul 9 pagi dengan intensitas yang lebih ringan. Sejak saat itu, ia tidak lagi mengalami masalah kesehatan. Dengan senyum di wajahnya, ia berkata, "Meskipun aku tidak lagi memaksakan diri seperti saat muda, aku tetap menjaga rutinitas dan manfaatnya masih tetap terasa." Rekomendasi kelima, berhati-hatilah dengan mandi di pagi hari. Apakah kamu berpikir bahwa memulai hari dengan mandi segera setelah bangun tidur adalah cara terbaik untuk mengisi energi?
Atau mungkin kamu percaya bahwa mandi air hangat di pagi hari membantu tubuh lebih rileks? Sebenarnya, mandi terlalu pagi bisa lebih berbahaya bagi kesehatan daripada yang terlihat. Izinkan aku menceritakan kisah tetangga kita, kakek Smith, yang tinggal di gedung yang sama. Pada usia 65 tahun, ia selalu bangun pukul 5.30 pagi untuk mandi air hangat, karena ia merasa kebiasaan itu membantunya menyegarkan pikiran. Namun, suatu hari, saat sedang mandi, ia tiba-tiba kehilangan penglihatan dan pingsan di kamar mandi. Untungnya, istrinya yang berada di rumah mendengar suara tidak biasa, membuka pintu kamar mandi, dan menemukannya tepat waktu. Ia segera dibawa ke rumah sakit, di mana dokter memastikan bahwa ia pingsan akibat tekanan darah rendah. Dokter menjelaskan bahwa saat bangun tidur, tekanan darah dan kadar gula dalam tubuh belum sepenuhnya seimbang. Apakah kamu tahu bahwa kebiasaan ini bisa menjadi berbahaya di usia lanjut? Aku akan menceritakan kisah seorang nenek yang tinggal dekat rumahku. Wanita berusia 65 tahun ini biasa mandi air hangat setiap pagi karena ia merasa lebih segar dan siap menghadapi hari. Namun, pada suatu pagi yang dingin di musim dingin, saat sedang mandi, penglihatannya tiba-tiba kabur dan ia merasakan pusing yang hebat hingga terjatuh. Beruntung, ia tidak mengalami cedera serius, tetapi di rumah sakit, dokter mendiagnosisnya mengalami pingsan sementara akibat tekanan darah rendah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Menurut para ahli, setelah bangun tidur, tekanan darah dan suhu tubuh belum sepenuhnya stabil. Jika pada saat itu seseorang langsung mandi air hangat, pembuluh darah dapat melebar secara tiba-tiba, menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis. Hal ini mengurangi aliran darah ke otak yang dapat menyebabkan pusing atau bahkan pingsan. Risiko ini semakin besar pada orang dengan hipertensi atau masalah jantung. Selain itu, kamar mandi adalah area yang licin dengan permukaan keras, sehingga jatuh bisa berakibat fatal. Apa yang bisa dilakukan? Kamu tidak perlu menghindari mandi sepenuhnya, tetapi ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Mandi di sore atau malam hari. Pada waktu ini, tubuh sudah dalam keadaan lebih stabil. Jika harus mandi di pagi hari, tunggu setidaknya 30 menit setelah bangun tidur. Gunakan waktu ini untuk bergerak sedikit agar sirkulasi darah lebih baik, serta minum air agar tetap terhidrasi. Atur suhu air, jangan terlalu panas, cukup hangat saja. Selain itu, usahakan agar mandi tidak terlalu lama. Sekitar 15 menit sudah cukup. Sekarang, nenek ini telah mengubah rutinitas hariannya. Ia lebih sering mandi di malam hari, dan di pagi hari hanya mencuci wajah serta membersihkan tubuh secara ringan. Awalnya, perubahan ini terasa sulit, tetapi kini ia merasa bahwa metode ini lebih praktis dan aman. Selain itu, disarankan untuk memasang pegangan di kamar mandi dan menggunakan alas anti-slip. Menghangatkan kamar mandi sedikit sebelum masuk juga bisa membantu mencegah perubahan suhu yang drastis yang dapat berdampak buruk pada tubuh. Sekarang, mari kita bahas bahaya lain, terburu-buru ke kamar mandi di pagi hari. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menyesuaikan rutinitas mandimu demi meningkatkan keamanan? Ini mungkin hanya perubahan kecil, tetapi bisa menjadi langkah besar dalam melindungi kesehatanmu. Ketujuh, cara yang benar untuk sarapan dan minum obat. Saat bangun tidur, apa yang biasanya kamu makan terlebih dahulu? Banyak orang memilih hidangan panas, seperti smichi jjigae atau doenjang jjigae. Ada juga yang langsung minum obat begitu bangun tidur. Namun, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini mungkin tidak begitu baik untuk kesehatan? Izinkan aku menceritakan kisah Nyonya Zhang, seorang nenek berusia 72 tahun yang tinggal di lingkungan kami. Sejak dulu, ia terbiasa memulai hari dengan sarapan yang mencakup jjigae asin smichi dan acar. Ia juga selalu minum obat tekanan darahnya dengan sedikit air sebelum makan. Namun, belakangan ini, ia mulai sering mengalami sensasi panas di perut dan pusing. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa gastritisnya semakin parah dan tekanan darahnya tidak stabil.
Menurut para ahli, tekanan darah cenderung meningkat di pagi hari. Jika seseorang mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi saat itu, kenaikan tekanan darah bisa semakin signifikan, sehingga meningkatkan risiko hipertensi. Selain itu, minum obat saat perut kosong dapat mengiritasi lapisan lambung, yang berpotensi menyebabkan gastritis atau bahkan tukak lambung. Bagaimana cara menghindari masalah ini? Pilih sarapan rendah natrium. Alih-alih menggunakan garam atau kecap, gunakan bahan yang lebih sehat seperti biji wijen atau kacang untuk memberi rasa pada makananmu. Konsumsi makanan lembut dan bergizi. Sebaiknya makan bubur, nasi lembut, sayur, atau buah-buahan daripada makanan yang terlalu berbumbu atau berat. Hidrasi sebelum makan. Minumlah segelas air hangat sekitar 20 menit sebelum sarapan untuk membantu mengaktifkan sistem pencernaan dan menstabilkan tekanan darah. Hindari minum obat dalam keadaan perut kosong. Kecuali jika dokter menyarankan sebaliknya, lebih baik minum obat sekitar 30 menit setelah makan. Ini sangat penting untuk obat tekanan darah, antiinflamasi, dan pereda nyeri. Agar tidak lupa jadwal minum obat, kamu bisa memasang alarm atau mencatat hari dan jam konsumsi di kemasannya. Jika kamu mengonsumsi beberapa jenis obat, menggunakan kotak pil dengan kompartemen terpisah bisa membantumu lebih terorganisir dan menghindari kesalahan. Adapun Nyonya Zheng, kini ia telah mengganti sarapannya dengan oatmeal atau buah dan selalu minum obat setelah makan. Awalnya, perubahan ini terasa sulit, tetapi sekarang perutnya terasa jauh lebih nyaman dan pusingnya berkurang. Kedelapan, tidak perlu bangun saat fajar. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan, siapa yang bangun pagi akan mendapat berkah. Banyak orang menjalani kehidupan yang teratur dengan bangun saat fajar. Namun, tahukah Anda bahwa seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan? Saya akan menceritakan kisah Pak Jack, seorang pria berusia 76 tahun yang telah bekerja di ladang sepanjang hidupnya. Ia terbiasa bangun pagi dan tetap mempertahankan rutinitas tersebut bahkan setelah pensiun. Namun, belakangan ini ia sering merasa lelah dan pusing sepanjang hari. Di rumah sakit, ia didiagnosis menderita kelelahan kronis akibat kurangnya istirahat yang cukup. Para ahli menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, fase tidur nyenyak berkurang dan lebih sering terbangun di malam hari. Oleh karena itu, meskipun Anda menghabiskan waktu lama di tempat tidur, belum tentu Anda mendapatkan istirahat yang benar-benar berkualitas. Jika tetap memaksakan diri untuk bangun pagi dalam kondisi seperti ini, tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang cukup yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Lalu, berapa lama kita sebenarnya perlu tidur? Apakah tidur hingga siang hari buruk bagi kesehatan? Inilah jawabannya. Dari sudut pandang medis, bagi orang lanjut usia, tidur hingga siang bukanlah tanda kemalasan, melainkan pilihan yang lebih sehat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki tekanan darah tidak stabil atau masalah jantung, karena istirahat yang cukup menjadi lebih penting. Para ahli tidur menyarankan bahwa bahkan di usia lanjut, seseorang tetap perlu tidur sekitar 8 jam sehari. Jika tidur malam tidak cukup, menambah waktu tidur di pagi hari dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan. Yang terpenting bukanlah bangun pagi, melainkan memberi tubuh waktu istirahat yang dibutuhkannya. Contohnya, Pak Jack sekarang tidur hingga tubuhnya terbangun secara alami, sesuai dengan rekomendasi dokternya. Biasanya, ia bangun sekitar pukul 7 pagi. Awalnya, ia merasa aneh karena mengira hanya membuang-buang waktu, tetapi sekarang ia mengatakan bahwa tubuhnya lebih berenergi dan segar sepanjang hari. Saya ingin berbagi beberapa tips untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas yang konsisten. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Sebelum tidur, Anda bisa mencuci kaki dengan air hangat atau melakukan peregangan ringan untuk membantu relaksasi. Pastikan kamar tidur dalam keadaan gelap dan tenang, serta hindari konsumsi kafein atau alkohol sebelum tidur. Yang lebih berharga adalah memulai hari dengan tubuh dan pikiran yang sehat
daripada sekadar bangun pagi. Dengarkan sinyal tubuh Anda dan berikan istirahat yang dibutuhkannya. Itulah rahasia sejati untuk menjaga kesehatan. Apa pendapat Anda tentang ringkasan ini mengenai rutinitas pagi? Kami telah membahas 8 aspek kunci, dan sebagian besar di antaranya memiliki kaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Bukan? Kami menemukan bahwa tidak disarankan untuk bangun dengan cepat di pagi hari. Sebaiknya bangunkan tubuh secara bertahap. Kami belajar untuk berhati-hati dengan makanan dan minuman dingin. Juga lebih baik minum air dalam tegukan kecil dan dengan tenang, daripada meminumnya sekaligus. Kami menyadari bahwa melakukan latihan intens atau mandi air panas terlalu pagi bisa berbahaya. Selain itu, kita harus berhati-hati saat terburu-buru pergi ke kamar mandi. Kami juga mencatat bahwa sarapan harus ringan dan sebaiknya minum obat setelah makan. Namun, yang paling penting bukanlah bangun pagi, melainkan memastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup. Mungkin Anda khawatir tidak dapat mengingat atau menerapkan begitu banyak hal, tetapi jangan khawatir. Setiap perubahan dimulai dengan langkah kecil pertama. Bagaimana jika besok saat bangun, Anda fokus pada satu hal saja? Misalnya, ketika alarm berbunyi, jangan langsung bangun. Tetaplah beberapa menit lagi di tempat tidur dan bangunkan tubuh Anda dengan tenang. Minggu depan, Anda bisa memilih sarapan yang lebih ringan. Dan minggu berikutnya, ubah waktu minum obat Anda. Jika Anda menerapkan penyesuaian kecil seperti ini, Anda akan melihat bagaimana pagi, hari, dan kesejahteraan Anda mulai berubah. Sebenarnya, banyak orang tua yang telah menerapkan kebiasaan sederhana ini mengaku merasa lebih ringan, rileks, dan menikmati pagi mereka lebih banyak. Untuk memiliki masa tua yang penuh, tidak perlu rahasia yang rumit. Kebiasaan harian yang sederhana adalah yang berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Bukan eliksir mahal atau rutinitas yang rumit, tetapi penyesuaian kecil yang, meskipun mudah diterapkan, dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan Anda. Terakhir, rawatlah cinta diri Anda. Penuaan bukan berarti mengabaikan kesejahteraan Anda. Sebaliknya, ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan perhatian lebih dan meningkatkan perawatan diri Anda. Hidup sehat dan panjang umur akan menjadi hadiah paling berharga yang dapat Anda berikan kepada orang yang Anda cintai. Bagikan informasi ini dengan keluarga dan teman-teman Anda. Pengalaman dan pengetahuan Anda dapat sangat membantu bagi orang lain. Dan yang terpenting, saat Anda bangun besok, pikirkan, hari ini saya akan membuat keputusan yang lebih sehat daripada kemarin. Masa tua yang penuh dan sehat dimulai sekarang, pada saat ini juga. Saya sungguh-sungguh berharap Anda menjalani fase kehidupan yang penuh kebahagiaan dengan hari-hari yang penuh energi dan kesejahteraan. Saya sangat berterima kasih Anda telah menemani kami hingga akhir dengan antusiasme yang begitu besar. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Itu bisa sangat membantu bagi mereka yang menonton ini.